mengumpulkan data dan informasi, Pak. Dan kami memang sudah mengumpulkan beberapa, bahkan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM itu juga dia keluarin kayak flyer-flyer itu kita juga sudah dapat. Terus juga dari beberapa media itu disebut nama informannya siapa yang memberikan informasi. Kami sudah juga kumpulkan itu. Nanti kami akan laporkan terkait dengan tuduhan-tuduhan tidak benar dan pencemaran, Pak. Fitnah mulai diatur juga. Itu sih, itu kenapa kami kemudian berpendapat untuk sementara ini ada aktor di balik ini semua yang mendapatkan keuntungan dari berita-berita itu. Pengacara PT Mubarokah Jaya Makmur MJM dari Laufim Graha Justisia akan mengambil langkah hukum atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari LSM yang ramai diberitakan oleh sejumlah media online terkait pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai BPNT di Provinsi Lampung. Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di Begadang Risto, Bandar Lampung, Jumat 11 September 2020. Devi Julian, salah satu pengacara PT MJM saat konferensi pers juga mengatakan akan mengambil langkah hukum baik somasi hingga laporan pidana di kepolisian terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya LSM tertentu dan juga pihak-pihak lain atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada PT MJM. Tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan fitnah sehingga merugikan PT MJM. Sementara itu, Hanafi Sampurna, pengacara PT MJM lainnya menambahkan pihaknya juga akan mengajukan hak jawab kepada media online yang telah memberitakan tuduhan-tuduhan tidak benar terhadap PT MJM. Disuplai oleh PT MJM tidak sesuai dengan total uang yang masuk, yaitu 200.000 per KPM, warga penerima manfaat. Padahal terkait jumlah sembakonya tadi sudah dijelaskan sama Bang Sam, dan itu nilainya setara dengan 200.000, ya kan? Bahkan bisa dicek di harga pasaran, harga tersebut sama dengan di harga pasaran, gitu. Artinya tidak jauh berbeda dengan harga pasaran, sehingga tuduhan-tuduhan tersebut ya tidak benar, gitu kan? Terus juga ada lagi tuduhan bahwa pihak MJM bekerja sama dengan dinas sosial, bekerja sama dengan pihak pendamping, itu juga tuduhan tidak benar, gitu. Kami tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak dinas sosial, pihak pendamping ataupun pihak manapun, karena ya tidak ada manfaatnya juga ya kerjasama dengan seperti yang dituduhkan tadi. Dan berdasarkan aturan, kerjasama itu hanya diperbolehkan dengan e-warung, dan itu yang kita lakukan, bahwa PT MJM kerjasama dengan e-warung, dan pengelola e-warung juga sempat berganti supplier lain, akhirnya balik lagi ke MJM karena terkait kualitas barang, ya kan, terkait bisanya diretur. Kalau misalkan telur tadi ada yang pecah, kita bisa diganti, gitu. Nah itu tuduhan-tuduhan yang termasuk juga tuduhan korupsi, ya kan, bahwa keuntungan pihak MJM itu adalah korupsi. Nah itu tuduhan yang keliru, gitu, bahwa bantuan BPNT nih, bantuan pangan non tunai itu kan diberikan langsung ke masyarakat melalui e-money, dan e-money itu yang dibelikan di warung, ya kan. Korupsinya dari mana? Kami tidak pernah berhubungan langsung dengan masyarakat yang sebagai KPM, keluarga penerima manfaat. Kami hanya bekerja sama dengan e-warung, dan e-warung dalam proses menjual barang-barangnya yang sudah ditentukan melalui pedoman umum ini, ya memang diperkenankan mengambil untung dari pihak e-warung, termasuk 3 pihak supplier. Namanya ini kan dagang, perusahaan retail yang memang menyuplai sesuai dengan yang aturan pedoman umum ini, ya sangat wajar dia juga mengambil keuntungan. Cuma pertanyaannya, apakah keuntungan itu masih di tataran wajar atau di luar kewajaran? Ya kami pastikan bahwa keuntungan yang didapat dari perusahaan ini dari pihak MJM masih di tataran wajar, dan harga yang dengan jumlah barang tadi itu tidak jauh berbeda dengan harga pasaran, gitu. Itu sih beberapa tuduhan yang kami rasa itu juga tuduhan yang keji dan juga jauh dari kebenaran. Mungkin itu Bang Dandi. Warung, dia cocok warung mana silakan. Dia boleh milih barang apa, itu nggak boleh dipakai ya aturan main ini.
Makanya jadi lucu, tuduhan-tuduhannya kok jadi korupsi. Itu korupsi dari mana gitu loh. Pemerintah Bang. Bedom ini kementerian. Kementerian Pangan. Ini dikeluarkan dari kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi di bawah Kemenko ini ada ini Bang, jadi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di bawahnya dia langsung ada spesifik tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Itu Bang, jadi ini aturan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Ini di bawah Menteri Pak Muhadjir Effendi. Di leading sektornya di Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekaligus juga selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Muhadjir Effendi. Jadi ini Perdum ini dikeluarkan setiap tahunnya ada diperbarui terus, dan ini yang terbaru adalah Pedoman Umum Program Sembako 2020. Dan mengumpulkan data dan informasi, Pak. Dan kami memang sudah mengumpulkan beberapa, bahkan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM itu juga dia keluarin kayak flyer-flyer itu kita juga sudah dapat. Terus juga dari beberapa media itu disebut nama informannya siapa yang memberikan informasi. Kami sudah juga kumpulkan itu. Nanti kami akan laporkan terkait dengan tuduhan-tuduhan tidak benar dan pencemaran, Pak. Fitnah. Kalau misalnya nanti pun ada dia memang menyampaikan itu secara langsung ke media seperti proses seperti ini, kita mau coba itu juga ada kemungkinan. Tapi kami lagi kumpulin bahan itu karena kami nggak mau sembarangan, dan kami akan pastikan bahwa kami akan cari tahu siapa aktor intelektualnya. Ini bisa kami pastikan. Jadi jangan udah capek, MGM udah capek. Kalaupun nanti ada orang-orang yang di belakang ini semua, kita mau expose. Biar nggak kayak gini aturan mainnya. Kita suruh dia baca pedoman umum. Maka kami tadi bilang kami siap berdiskusi. Kita ngomong aturan, sama-sama pegang aturan, kita diskusi. Cuma kalau misalnya dia mau tuduh sembarangan, kayak tadi nggak masuk akal tuduhannya. Dibilang ngasih uang ke dinas sosial, ngasih uang loh, nggak ada manfaatnya katakan tadi. Kecuali tadi bisa diatur misalnya warung di bawah dinas sosial, masuk akal dikasih uang. Ini enggak. Dia di bawah himbara. Apa kata bank? Kalau kata banknya saya cabut edisi kamu, selesai dia jadi warung. Gitu Bang. Makanya nggak masuk akal kalau misalnya dituduh kita ngasih uang itu buat apa gitu. Itu sih Bang. Masih banyak banget cuma itu. Jadi kami banyak. Kami mau coba lapis nanti Bang. Tapi tadi kita nggak boleh nuduh orang sembarangan. Itu kalau kami. Kalau misalnya orang nuduh-nuduh silahkan aja. Kalau kita nggak, kita kumpulin buktinya, faktanya, kita laporin.